Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, saya Kalismaila Infantri. Saya adalah seorang pendidik di SD Negeri Mintaragen 4 Kota Tegal. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan yang akan memandu kita dalam menarik kesimpulan dan merefleksikan modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, yang saya percaya sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pendidikan dan pengajaran adalah hal yang sama. Nyatanya, pendidikan dan pengajaran adalah 2 hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya juga berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Jadi, setiap siswa harus mengikuti, harus memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi kemauan dari guru tersebut. Dari sini, saya juga berpikir bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Ketika siswa menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, maka siswa tersebut akan mampu mencapai apa yang menjadi target dari belajar mereka. Itu yang saya pikirkan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selain itu, sebelum mempelajari modul ini, saya juga berpikir bahwa pembelajaran di kelas itu hanyalah berfokus pada aspek kognitif siswa saja, sehingga kita akan memberikan predikat siswa ini tuntas ataupun tidak tuntas dalam belajarnya hanya berdasarkan penilaian aspek kognitifnya saja. Kita tidak mempertimbangkan atau tidak melihat dari aspek-aspek lain di mana siswa memiliki aspek psikomotor, afektif, aspek sosial, dan aspek spiritual. Selama ini, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya kurang memahami karakter dan kebutuhan siswa. Sejatinya, setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Begitu pula dengan karakter yang melekat dalam diri setiap siswa itu. Namun, saya selama ini kurang memahami itu, sehingga saya menerapkan hal yang sama, target yang sama, dan proses pembelajaran yang sama untuk setiap siswa dengan kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Pada akhirnya, dampaknya adalah saya menjadi guru yang kurang menuntun siswa. Saya hanya menuntut mereka untuk dapat mencapai kriteria ketuntasan minimum saja. Saya menuntut mereka untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak saya. Saya menuntut mereka untuk belajar hal yang saya berikan. Namun, saya kurang menuntun mereka dengan setiap kodrat yang melekat pada diri mereka. Saya tidak memperhatikan hal tersebut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Nah, Bapak Ibu guru hebat, tentunya setelah saya mempelajari modul ini, saya memiliki perubahan pikiran Bapak Ibu, yakni pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Oleh sebab itu, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Dengan demikian, kita akan mampu memahami dan menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik dan berbeda. Juga mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Di sini, perubahan pemikiran ini terjadi setelah saya membaca dan mempelajari modul 1.1. Selain itu, perubahan pemikiran yang terjadi pada diri saya yakni guru adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari siswa. Bapak Ibu, selanjutnya perubahan pemikiran yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar kita bisa dapatkan dari mana saja, namun kembali lagi bahwa di sini guru merupakan fasilitator yang akan memfasilitasi dan menuntun siswa. Selain terdapat perubahan pemikiran, terdapat juga perubahan perilaku pada diri saya setelah saya mempelajari modul ini, Bapak Ibu. Yang pertama, saya selalu berusaha memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menghilangkan yang namanya teacher centered atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua adalah menciptakan pembelajaran yang menyeluruh. Dalam hal ini, saya tidak hanya memperhatikan kognitifnya saja, tapi juga aspek afektif, psikomotor, sosial, serta spiritual anak pun saya harus memperhatikannya, sehingga saya harus menciptakan pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Perubahan perilaku selanjutnya adalah saya lebih memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap siswa. Saya jadi tahu bahwa setiap siswa itu terlahir unik, terlahir istimewa dengan setiap kebutuhan dan karakternya yang berbeda-beda, sehingga saya dapat menerapkan pendidikan yang sesuai dengan setiap siswa. Dari hal ini akan berefek pada perubahan perilaku berikutnya, yakni di mana saya sebagai seorang pendidik itu mampu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, bukan lagi menjadi guru yang menuntut siswa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan mengubah mindset yang salah selama ini tentang pendidikan dan juga tentang siswa. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran menjadi pembelajaran yang interaktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa. Yang ketiga, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, saya akan mempelajari latar belakang dan karakter serta kebutuhan belajar dari setiap siswa yang tentunya berbeda satu sama lainnya, sehingga saya akan mampu untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna pada setiap siswa. Yang kelima, saya akan menuntun dan memberikan kesempatan siswa untuk menggali potensi dan mengekspresikan diri mereka. Dan yang keenam, saya akan menerapkan pembelajaran yang holistik atau menyeluruh. Jadi, saya tidak hanya memperhatikan aspek kognitifnya saja, namun juga aspek-aspek lain pada diri siswa seperti afektif, psikomotorik, dan juga sosial dan spiritualnya juga harus saya perhatikan. Kesimpulannya, bahwa 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti.
ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba atau berpihak kepada anak. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semangat belajar Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.